Ya silakan saja dinikmati. Wong bagi kami yang nggak milih bakal susah. Emang kalian nggak ikut susah? Podo wae, cok. Bingung tuh saiki. Hadir kembali bersama Ngompol, ngopini politik yang penuh sensasi. Lucu, menghibur lah. Meskipun politik yang kadang-kadang keras tapi harus menghibur. Nah ini akhirnya ini. Setelah pertarungan internal yang penuh drama, sandiwara, Om Begawan perlu kasih apresiasi ini atas kemenangan penguasa di Partai Golkar. Nah ini menandakan meski masa jabatan Sang Baurekso kurang dari 3 bulan, Oktober tanggal 20 sudah lengser, kuku-kukunya ini masih tertancap kuat nih. Bahkan malah makin luas. Bila Golkar saja bisa bikin ketua umumnya mundur dan pengganti dipilih secara mufakat, apalagi di partai-partai mediocre, partai mungil kecil-kecil itu, klitik gampang itu. Partai tambahan apalagi jelas ada dalam genggaman kekuasaan. Ini menurut kacamata Om Begawan. Tapi sebelum memulai membedah ini Om Begawan tentang terpilihnya Pak Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Golkar menggantikan Pak Hartarto Erlangga. Om Begawan pengen sebut ini. Yang berkuasa di negeri ini tidak pengen semua perhatian beralih ke sana, ke Golkar. Lah kenapa? Lah bila semua mata tertuju ke sana, ke partai beringin, maka hal-hal kecil, hal-hal yang remeh, hal-hal yang biasanya tidak terlihat bisa kebuka, bisa semua tahu. Nah ini dibutuhkan pengalian isu ini. Ya, ini mencengke kisiran, mumet kisiran. Biar mengo menengok ke arah lain ya, bukan ke Golkar aja nih, tidak ke Golkar semua nih. Nah misalnya ini muncul pemberitaan PT UN menolak gugatan Pak Anwar Usman yang meminta jabatannya dikembalikan pada dirinya. Lah, iya ora ini. Apa sing ora iso di negeri ini? Masih ingat toh Pak Anwar Usman itu? Itu loh Paman Usman yang ketua MK itu. Ini biar rakyat mikir, ini rakyat nih, bukan Om Begawan tok yang mikir. Itu buktinya ipar presiden gagal mendapatkan kekuasaannya kembali. Nah, gak bener Jokowi berkuasa penuh di negeri ini. Kan biar ada omongan begitu. Iya toh? Atau misalnya kemarin presiden katakan masih ada groundbreaking di IKN dan investor masih antri katanya. Antri apa? Antri beras. Nah itu biar dikritisi mungkin, biar diungkit-ungkit, biar dibahas oleh masyarakat agar mata kita semua tidak mengarah ke Golkar. Jadi sang penguasa membuat isu-isu yang kadang-kadang membuat masyarakat anyel. Mosok Paman Usman yang sudah digeletak masih mau diangkat lagi jadi pimpinan MK. Ini kan sesuatu yang orang genah loh. Lah itu IKN belum siap gitu loh. Kelihatannya itu cuma casingnya aja yang disuguhkan ke masyarakat. Lingkungannya itu dambrak karu-karuan. Masih banyak yang harus dibenahi. Dan mana investor yang antri? Yang antri mana? Itu malah Pak Prabowo aja yang bilang, investor pertama kali ya saya sendiri. Itu Pak Prabowo. Yang lainnya berarti belum ada. Investor dari luar negeri yang dibahas itu jangan Pak Prabowo. Bukan dalam negeri ya. Dalam negeri ya kekuatannya seberapa sih? Investor dalam negeri itu. 9 naga misalnya. Oh, mereka sudah tahu kartu trupnya, kartu asnya di dalam negeri ini. Ada juga ini gimmick-gimmick lain. Kepala negara nanya ke para gubernur serta wali kota dan bupati waktu di IKN. Komentar soal IKN ini. Supaya mengomentari IKN itu para gubernur, bupati dan wali kota. Ya ampun. Pade. Itu gak penting banget lah sebenarnya. Ini menandakan ada krisis pujian dalam diri Pak Jokowi. Sekarang udah mulai tidak dipuji-puji, tidak disanjung-sanjung. Ya hanya pemuja dan penjilatnya yang menyanjung sekarang. Mungkin orang-orang di sekelilingnya. Lah, lebih banyak mengadukan masalah kepada Pak Jokowi saat ini.
tinimbang ngasih sanjungan ngalem. Kalau Om Begawan masih banyak ngeritiknya. Gak mungkin nyanjung sekarang. Oh, dulu tak bela mati-matian. Nah, untungnya ini, Ngompol ini mestinya memilih ini. Kira-kira konten yang menarik apa? Terutama dalam aspek menambah pendidikan politik rakyat loh. Nah, kira-kira apa? Supaya rakyat cerdas ketika nonton Ngompol, ketika mendengarkan Ngompol. Lah, Ngompol tidak sekedar konten sepele, remeh-remeh, enggak. Harus dipersiapkan dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Supaya masyarakat paham. Ya harus punya pengaruh lah, setidaknya mindsetnya Ngompoles dan sekarang. Yang menarik ya tentang terpilihnya PLT Ketua Umum Golkar yang baru. Itu, yaitu Pak Agus Gumiwang. Masyarakat ngikutin ya, biar cerdas. Tahu toh kepanjangan PLT itu? Itu pelaksana tugas. Selain itu, kemarin juga disepakati itu. Rapimnas dan Musnaslub pada bulan ini juga untuk Golkar. Nah, bukankah sebelumnya Pak LBP alias Opung Luhut itu ngomong tuh, Golkar jangan diatur-atur pihak luar. Lah sing ngatur-atur ya sapa to Pak? Ya ngatur-atur ya. Bos jenengan itu. Nggak ada yang ngatur-ngatur. Munas harus sesuai dengan agenda. Iya harus, partai harus punya harga diri. Katanya baru Desember nanti, katanya Opung itu. Ini memberi bukti loh, jajaran elit di Partai Beringin itu banyak tersandera. Entah itu tersandera kasus, entah tersandera masalah. Akhirnya harus manut dan tidak bisa melawan. Ya korbannya Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto, yang akhirnya colut. Mundur, orang mundur ya sikut. Ini loh. Politik Indonesia ini memang kejam seperti ini. Informasi terbaru ini, yang Begawan dengar. Rapat Kerja Nasional atau yang disebut sebagai Rakernas Golkar bakal diadakan tanggal 18 Agustus. Persis sehari setelah HUT RI yang ke-79. Lalu Munaslupnya tanggal 20 Agustus. Jadi wah terus ini. Ini punya gawe nih Golkar ini. Nah selain itu, nama kandidat pengganti Pak Erlangga, para elit Golkar hampir semua menyebut nama Pak Bahlil Lahadalia. Orangnya kecil, ngeyel ini. Ya karena dia dekat dengan Pak Jokowi. Itu loh yang Menteri Investasi itu. Nah, Pak Agus Gumiwang saat berkomentar setelah terpilih ini berjanji. Dia tidak akan mencalonkan jadi ketua umum nanti. Di Rakernas atau di Munaslup itu. Hanya mengantarkan partai menggelar Rakernas dan Munaslup. Wah ini ya, politisi beneran. Tidak mau partainya diacak-acak, makanya dihantar itu. Ya. Waktu ditanya Pak Bahlil bakal jadi ketua umum, mau atau enggak itu menjawab, insya Allah, insya Allah. Nah Menteri Pemuda dan Olahraga ini Mas Dito Aryo Tejo juga pagi tadi bilang juga. Nanti ketua umum mengerucut pada nama Pak Bahlil. Wah, kabeh Pak Bahlil ada apa ini? Ini juga tersandera ini mungkin. Lah Pak Idrus Marham, Ketua Dewan Pertimbangan Bapilu Golkar, itu membocorkan bila 34 DPD Golkar sepakat Pak Bahlil jadi ketua umum Golkar. Ya wes lah, mau apa? Nah ini memang Partai Beringin ini ya memang lagi digoyang-goyang, belum tidak punya kekuatan. Mau apa lagi itu. Nah sesuai bocoran juga ini. Oh bocorannya oke nih. Oh Begawan ini suka cari-cari bocoran memang. Lah Waketum Golkar bakal dipegang sama Pak Agus Gumiwang. Ya ini sebagai penghantar Rakernas ya dikasih jatah wakil ketua umum. Sedangkan ketua harian Golkar dijabat oleh Pak Bambang Susatyo yang sekarang jadi ketua MPR. Nah ketiga orang ini dalam perspektif Om Begawan ini yang jelas kepanjangan tangan penguasa ini. Ya saya sebut aja lah 3 orang ini kepanjangan tangannya Pak Jokowi ini. Ini menurut kacamata saya. Kalau jenengan ya silahkan mau berpendapat apa ya monggo. Prediksi panjenengan seperti apa monggo. Pengen tahu yang lebih mengejutkan lagi. Apa coba? Ketua Dewan Pembina Golkar akan dijabat oleh Pak Jokowi.
atau Gibran. Wah, ini lucu lagi. Nah, seandainya peta politik ini benar atau analisis itu cocok yang Om Begawan katakan ini menandakan makin kuatnya posisi Jokowi dalam 5 tahun mendatang. Golkar sudah dicengkeram, anaknya bungsu sudah punya PSI. Nanti partai apa lagi yang bisa ambil alih lagi? Ya, untuk memperkokoh kepemimpinan Pak Bahlil, dirinya bakal digeser dari Menteri Investasi ke Menteri ESDM, menggantikan Pak Arifin Tasrif. Ya, ini memang permainan caturnya Pak Jokowi seperti ini, tapi ya catur-caturan. Nah, suara-suara soal reshuffle kabinet yang Om Begawan dengar juga terdengar dalam beberapa hari ini loh. Seruing-seruing ini mulai dengar ini. Rabu pon lagi nih mungkin. Minggu depan. Lah malum yang mau diutak-utik kan partai besar. Ya, jadi otomatis pergerakannya ikut mempengaruhi hingga ke kabinet. Ditanya soal rencana reshuffle, Presiden kan menjawab, ya itu kalau diperlukan. Ya wah, era diperlukan ngapain diganti? Ya jawabannya memang gitu, lentur luwes. Ini dirasa-rasanya nganyel gini. Lah pihak istana melalui koordinator staf khusus Presiden itu Pak Ari Dwi Payana, katanya tidak ada rencana reshuffle hari ini atau besok. Wah, ini omongannya kabeh lunyu kaya welut. Kaya bar ngombe oli. Lah cara membantahnya penuh trik dan kata-katanya bersayap, ambivalen, membingungkan akhirnya. Ya memang pemerintah setelah hari ini atau besok, unjuk kabinet sudah tidak bekerja lagi. Kan enggak, masih ada lusa, minggu depan atau 2 minggu lagi dan seterusnya. Lah memang kalimat itu belas ora disebut. Biar kalau ada pergeseran menteri tidak menyalahi jawaban yang diberikan pada wartawan tadi. Kalau diperlukan, kata Pak Presiden, atau 2 hari, 3 hari ini tidak ada reshuffle, ya wae. 3 hari nggak ada, 4 harinya ada. Nah, lantas siapa yang semestinya merasa tidak nyaman dengan penguasaan Golkar oleh Pak Jokowi? Nah, coba nurut ngompol siapa coba? Nah, dalam pertimbangan Om Begawan, dalam prediksi Om Begawan, analisis Om Begawan, ya jelas Pak Prabowo yang tidak nyaman ini. Mesti mikir ini Pak Prabowo. Lah mau bagaimanapun partai beringin itu memang jadi tempat paling ideal untuk dihuni itu. Pemenang kedua pemilu legislatif tahun 2024 setelah lengser dari jabatan presiden. Sebab itu infrastruktur politiknya paling sip, paling lengkap, paling ideal. Pak Jokowi pasti akan memilih partai ini. Kalau di PDI kan sudah emoh. PDIP emoh. Belum lagi nih perolehan suara dalam pemilu kemarin masih lebih tinggi dari atas Gerindra. Jokowi butuh kendaraan politik. Semua presiden Indonesia itu punya kendaraan politik. Ya cuma Pak Jokowi aja yang harusnya di PDIP, tapi nah kalau akhirnya ya dikeluarin sama PDIP. Ini bukan untuk maju di kontestasi kembali, mungkin bukan Pak Jokowi, bukan itu. Dirinya membutuhkan Golkar untuk mempertahankan banyak hal, termasuk mengamankan anak-anaknya agar tetap berada di jalur politik dengan aman, nyaman, tenang, dan tidak ada gangguan. Ini analisis Om Begawan loh, jangan disalahkan. Anda boleh mau mengomentari di sini, monggo dikomentari semau panjenengan, asal tidak berkata kasar atau memfitnah. Jadi mundurnya Pak Erlangga itu bukan perkara remeh, bukan masalah sepele ini, bukan hal sepele, betul ini, dan tanpa tekanan. Termasuk pula kenapa agenda Munaslup 20 Agustus. Ini akan merubah banyak peta pilkada di seluruh Indonesia. Sebab pendaftaran calon kepala daerah itu kan 27 sampai 29 Agustus. Bulan ini bisa jadi koalisi-koalisi Kim atau Koalisi Indonesia Maju plus yang sudah mengerucut akan berubah total, ganti pasangan, atau mungkin malah ada yang tidak dicalonkan dan sebagainya, diganti dan sebagainya. Nah, misalnya nih di Jakarta kan mau dipasangkan RK sama Pak Suswono dari PKS. Lah wong targetnya RK itu ngusung Kaisang, bukan Pak Suswono. Ini bisa berubah. Nah, kok Pak Erlangga bilang pendampingnya inisial S gitu. Wah, itu tetap dipotong.
Wah, dia kena jebakan Batman ini kelihatannya Pak Erlangga ini. Nah, orang jadi mikirnya ke sana. Analisis prediksi masyarakat itu akhirnya ke sana. Padahal memang itu digiring kok. Biar mengganti Pak Erlangga, alasannya di situ gitu loh. Ini alasannya ganti loh. Padahal ya bukan diganti soalnya dia mulai susah diatur ya, Pak Erlangga itu. Orang gelem diatur loh, sikat. Nah inilah politik sekarang nih, politik aji mumpung ngadiguno roh rusak ciloko. Nah bila Munaslup diadakan Desember tahun ini, semuanya sudah kelewat. Dan Jokowi susah berlindung di rindangnya beringin yang penuh dengan daun-daun hijau. Banyak burungnya. Iya toh. Lah Oktober jabatan presiden sudah diserahkan loh, tanggal 20 Oktober. November anak-anaknya kelewat gagal terpilih. Iya toh. Makanya semua didorong sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka sehingga bisa mengatur ulang. Bahasa komputernya itu reset. Nah, bahasa listriknya kita klik tombol on off balik lagi. Kira-kira siapa yang bisa ditempatkan di sana? Di mana? Siapa dan bagaimana? Dan akan didampingi siapa? Gerindra ini serta presiden terpilih sekarang ini jangan merasa aman-aman dan damai saja loh. Ini saya ingatkan ini Pak Prabowo ini dengan Gerindranya. Seolah-olah mereka tidak terganggu sama sekali. Jangan. Tidak ada kaitannya dengan goyangnya beringin. Oh, jangan salah. Mereka harus punya orang di sana. Ikut menempatkan individu yang dekat dengan Pak Prabowo. Bila benar Bahlil yang jadi ketua umum, kita tahu dekat sama ketua umum Gerindra tuh. Tapi benarkah kesepakatan selama jelang Pilpres masih terjaga hingga sekarang sampai mau pilkada serentak itu? Atau malah sudah berjarak? Hingga Begawan ngonten banyak informasi yang masih simpang siur. Pak Bahlil ini orangnya Pak Jokowi atau orangnya Pak Prabowo? Nah, sementara menurut analisa, bila benar-benar Pak Bahlil bakal jadi Menteri ESDM, fix dia orangnya Pak Jokowi. Namun bila sampai akhir jabatannya kok pancet di kursi Menteri Investasi, berarti menunjukkan orangnya Pak Prabowo. Yang jelas, dengan terguncangnya Golkar sekarang ini, rembetannya kemana-mana. Dan tidak hanya dalam waktu dekat. Ibarat gempa bumi ini. Ini gempa yang skalanya bisa mencapai 8-9 skala Richter. Wilayah guncangannya bisa antar negara ini. Semua bisa terdampak semuanya. Kacau balau ini. Entah rumah roboh, gedung ambrol, jalan retak, tanah terbelah, laut bergejolak, macam-macam. Gelombang tsunami muncul dan seterusnya. Ya kita tinggal siap-siap saja. Urusan rakyat buat sementara waktu akan terabaikan. Pemegang kekuasaan akan fokus ngurus kepentingan saya. Biar tetap bisa punya pengaruh di negara ini. Di pemerintahan mendatang. Nah ini benar-benar drama yang mengejutkan. Yang tidak banyak diduga orang. Jokowi benar-benar tidak mau mempengaruhinya hilang begitu saja. Ya setelah menyerahkan jabatan presiden bagi pendukung baterai gembung 58% ini, pasti pada gak nyangka ini. Apalagi punya pikiran ke situ. Ya silakan saja dinikmati. Wong bagi kami yang gak milih bakal susah. Emang kalian gak ikut susah? Podo wae, cok. Bingung tuh saiki. Ameh komplain kelewat nomor sembako, ameh ngalem kok saya orang genah, ameh ndelik kok anak bojo butuh nguyah. Ya wis, pilihannya rasional wae, garim lumah alias pasrah. Itu ya. Salam kawan, sampai jumpa. Dadah.